kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Baik, pada ayat yang ke-42 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang Yahudi. Yang pada ayat sebelumnya sudah kita jelaskan tentang bagaimana mereka akan senantiasa mengkhianati perjanjian dengan siapa saja mereka berjanji, khususnya adalah kepada kaum muslimin. Di zaman dulu, di awal-awal Islam, Rasulullah SAW pernah mengikat perjanjian dengan mereka, tapi mereka berkhianat. Pada saat terjadi perang Ahzab, perjanjiannya bahwa akan bersama-sama menjaga kota Madinah dari serangan musuh, tetapi mereka justru menggunakan kesempatan, jadi ingin menikam kaum muslimin dari dalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang pengkhianatan mereka, sehingga Rasulullah SAW mengepung mereka di Bani Quraidah, demikian juga mengusir dari Bani Nadir. Kemudian mereka berada di Khaybar, dan pada saat di Khaybar pun diusir oleh Umar bin Khattab, sampai di Jazirah Arab tidak ada lagi orang-orang Yahudi. Nah, pada ayat yang ini, yang ke-42 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga, jadi dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sama'una lil kadhib, akaluna lis-suht. Haula'il yahud yajma'una baina istima'il kadhib wa aklil haram." Orang-orang Yahudi ini menggabungkan antara dua hal yang dua perbuatan dosa. Yang pertama, mereka suka mendengarkan berita-berita bohong, padahal mereka memiliki kitab Taurat, ya, yang di sana ada berita-berita yang dibawa, yang disampaikan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Demikian juga berita tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah dijelaskan dengan sifat-sifatnya. Tapi mereka suka melakukan perbuatan bohong. Aklul haram. Selain mereka mendengarkan berita-berita bohong, mereka juga suka memakan makanan yang haram. Jadi sesuatu yang dihalalkan Allah mereka haramkan, sesuatu yang diharamkan Allah mereka halalkan, sesuai dengan selera mereka. Sebagaimana sudah kita terangkan sebelumnya, bahwa mereka merasa hamba Allah yang terpilih, hamba Allah yang menjadi kekasihnya, karena saking banyak nikmat-nikmat yang mereka terima, sehingga mereka dengan kecongkakannya mengatakan, "Nahnu abna'ullahi wa ahiba'uh." Kami adalah putra-putranya Allah dan kami juga kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu mereka bebas melakukan apa saja. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dua sifat ini melekat pada orang-orang Yahudi dulu dan sekarang sama saja.
Kemudian fa in ja'uka fahkum bainahum. Ay fa in ja'uka yatahakamuna ilaika faqdi bainahum. Jika mereka datang kepadamu wahai Muhammad, mereka meminta fatwa atau ingin menyelesaikan perkara, maka selesaikanlah perkaranya. Faqdi bainahum, maka hendaklah kamu putuskan dengan cara yang adil. Au utrukhum, atau biarkan saja, enggak usah diurusin. Karena sifat-sifat mereka yang keterlaluan. Au utrukhum au a'rid anhum. Fa in wa in tu'rid anhum fa in lam tahkum bainahum falan yaqdiru ala ayadurruka bi syai'in. Jadi ketika engkau meninggalkan mereka, tidak memutuskan perkara mereka, ya itu tidak akan memberikan mudarat, membahayakanmu. Tidak sama sekali membahayakan dirimu ketika mereka meminta untuk diadili, kemudian engkau tidak mau, maka itu tidak akan pernah membahayakan dirimu. Jadi orang-orang Yahudi, kenapa mereka minta supaya Nabi Muhammad SAW memutuskan perkaranya? Ya karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah, ketika memutuskan perkara itu adalah dengan cara yang adil. Tapi ada di antara mereka juga ya orang-orang yang memang untuk mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya biarkan saja mereka, tidak usah diurusin. Jadi sehingga mereka ini tidak mempermainkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kau biarkan, mereka sama sekali tidak akan pernah bisa menyakitimu atau membahayakanmu. Wa in hakamta fahkum bainahum bil 'adli. Dan jika engkau memutuskan perkara di antara mereka, maka hendaklah dengan cara yang adil. Banyak sekali kisah-kisah di dalam Islam ini yang menunjukkan tentang bagaimana adilnya hukum Allah Subhanahu wa taala. Mesti yang dimenangkan adalah mereka-mereka yang non-muslim, orang Yahudi. Sebagaimana dulu Ali bin Abi Thalib kehilangan baju besi. Kemudian dia datang menemui Shuraih Al-Qadi. Shuraih inilah seorang hakim. Kemudian ketika itu Ali membawa saksi anaknya dan pembantunya. Kemudian setelah diputuskan bahwa Shuraih tidak bisa menerima saksi dari anak dalam hal kehilangan, maka diputuskanlah bahwa baju itu adalah milik orang Yahudi itu. Kemudian setelah selesai peradilan, ternyata orang Yahudi itu mengatakan, ini sebenarnya bajumu, silakan ambil kembali, katanya. Bahwa ternyata Islam itu adalah agama yang adil. Kemudian Ali mengatakan, silakan ambil saja, itu kan sudah diputuskan oleh hakim dan hakim memenangkan engkau. Tidak, ini adalah bajumu, silakan ambil saja. Kemudian ketika itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini betul adil, tidak memandang agama. Jadi, kalau datang orang-orang yang sedang ada masalah, tidak dilihat agamanya apa, maka kemudian diputuskan dengan cara yang adil. Karena hukum Allah Subhanahu wa taala sangatlah adil sekali. Terjadi juga di zaman Umar bin Khattab, seorang yang memiliki rumah kemudian digusur oleh orang Islam di Mesir pada saat itu. Kemudian dia mengadu kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab pun memberikan teguran kepada khalifahnya. Kemudian ketika itu juga khalifah ini mengembalikan hak orang-orang Yahudi itu, mau dibangun kembali rumahnya. Kemudian
Yahudi mengatakan tidak, silakan saja diambil, saya rela. Saya tahu bahwa Islam adalah agama yang adil. Kemudian dia pun masuk ke dalam Islam. Nah, tapi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua tentang sifat-sifat Yahudi yang senantiasa suka mendengarkan berita-berita bohong. Demikian juga mereka suka memakan makanan yang haram. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka datang untuk memutuskan satu perkara, maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada nabinya untuk memutuskan dengan cara yang adil atau meninggalkan mereka. Daripada ayat yang berikutnya, wa kaifa tahkumuna wa kaifa tahkumunaka wa kaifa yuhakkimunaka wa 'indahumut Taurat fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Ai inna sani'i haula'il yahud ajib. Sesungguhnya urusan mereka ini, perkara orang-orang Yahudi ini adalah sungguh mengherankan. Kenapa mengherankan? Fahum yahtakimuna ilaika. Kenapa dia datang lagi menemui engkau? Menemui engkau ya Muhammad. Wahum la yu'minuna bika. Sedangkan mereka tidak beriman kepadamu. Nah, mereka akan datang kepada Nabi Muhammad SAW bukan karena keimanan mereka. Kenapa mereka datang kepada Nabi Muhammad padahal mereka tidak beriman? Nah, yang pertama karena mereka mengetahui sendiri bahwa pemimpin-pemimpin mereka suka menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya lagi terhadap pemimpin-pemimpin mereka. Tidak percaya lagi kepada hakim-hakim mereka. Mereka lebih percaya kepada Nabi Muhammad SAW yang adil. Akan tetapi mereka tidak beriman. Ini kan aneh. Kalau ada masalah mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau disuruh beriman kepada mereka, mereka tidak mau. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Taurat?" Kenapa mereka datang menemui wahai Muhammad untuk memutuskan perkara, sedangkan mereka punya kitab Taurat yang di dalamnya ada semua, wala bi kitabik. Jadi mereka tidak percaya kepadamu dan juga tidak percaya kepada kitabmu. Ma'anat Taurat allati yu'minuna biha indahum fiha hukmullah. Meskipun di dalam kitab mereka, kitab Taurat itu sudah ada hukum Allah yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang mereka hadapi, perkara-perkara yang mereka alami. Thumma yatawallawna min ba'di hukmik idza lam yurdihim. Kemudian mereka nanti setelah diputuskan perkara dengan cara yang adil, mereka tidak menggunakan hukum itu, justru mereka berpaling karena mereka tahu bahwa hukum yang diterapkan itu adalah akan menjerat mereka. Jadi mereka tahu, ketika mereka tahu bahwa hukum itu adalah tidak cocok dengan mereka dan tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka kemudian berpaling. Jadi mereka tidak mau. Kalau menguntungkan mereka terima, tapi kalau merugikan mereka berpaling. Fajama'u bainal kufri bisyar'ihim wa i'radi an hukmik. Nah, sifat Yahudi lagi adalah mengumpulkan antara kekufurannya terhadap syariat Allah dan tidak maunya mereka berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak yakin, tidak percaya dengan kitab Allah, dan juga mereka tidak mau ketika diputuskan perkara dengan cara yang adil, mereka terima begitu saja. Kemudian mereka meninggalkannya dan berpaling dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ajib, jadi sungguh mengherankan mereka-mereka ini. Walaysa ulaikal muttasifuna bitilkas sifat.
bil mu'minina billahi wa bika wa bima tahkumu bih. Jadi mereka itu bukanlah orang-orang yang memiliki sifat-sifat keimanan dalam diri mereka. Sifat-sifat iman. Kemudian mereka juga tidak pantas kalau mereka disebut beriman karena mereka meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Walaysa ulaikal mutassifuna bitilka sifat bil mu'minin billah wa bika wa bima tahkumu bih. Jadi mereka sama sekali tidak memiliki sifat-sifat orang-orang yang beriman yang senantiasa menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang engkau bawa, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kitab itu engkau memutuskan perkara di antara mereka. Baik, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada ayat yang ke-43 ini, jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekufuran mereka terhadap kitab-kitab mereka. Mereka tidak mau beriman kepada kitab, kepada ajaran-ajaran yang ada dalam kitab Taurat, kalau itu adalah merugikan mereka. Tapi kalau tidak, mereka pergunakan. Kemudian yang kedua, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang telah diturunkan kepadanya kitab, tetapi mereka tidak meyakini dan kitab tersebut, justru mereka berhukum dengan mendatangi Nabi Muhammad SAW, karena mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah memutuskan perkara dengan cara yang adil. Sedangkan hakim-hakim mereka adalah memutuskan perkara dengan sesuai dengan pesanan. Jadi kalau ada pesanan, maka mereka putuskan. Kalau tidak ada, maka mereka pun bertindak atau memutuskan perkara dengan sewenang-wenang. Tapi kalau menguntungkan mereka pergunakan. Artinya menguntungkan hakim-hakimnya. Kalau hakim ini tidak mendapatkan keuntungan, maka hakim ini adalah memutuskan perkara dengan cara yang ngawur. Demikian juga mereka-mereka yang berhukum dengan hakim-hakim mereka tidak mau karena harus mengeluarkan biaya. Jadi kalau ada biaya, maka hukumannya masih akan bisa mulus. Tetapi kalau tidak ada dana, hukuman bisa memihak kepada mereka, berpihak kepada hakim dan merugikan mereka. Jadi kalau ada dana, kalau ada uang, ya mereka untung, hakim pun untung. Tetapi ketika mereka tidak ada dana, hakim dirugikan karena tidak mendapatkan uang, dan mereka pun dirugikan karena hukuman itu adalah betul-betul sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, masih tentang sifat-sifat Yahudi yang senantiasa tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mereka tidak percaya dengan kitab-kitab Allah, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum dilanjutkan, apa ada hal yang perlu dipertanyakan? Ada hal-hal yang ditanyakan? Pada ayat ke-44 Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi, Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan Taurat yang di dalamnya ada hudan, irsyad, petunjuk, hidayah, minad dalalah, petunjuk dari kesesatan menuju kepada kebenaran, kepada cahaya yang terang benderang. Sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya ada irsyad minad dalalah, untuk membebaskan manusia yang dari kesesatan-kesesatan. Karena kitab Taurat yang dulu yang turunkan kepada para nabi adalah
benar adanya, belum dirubah-rubah. Demikian juga di situ ada nur, ada cahaya. Ya, cahaya dari kesesatan mereka. Yahkum bihan nabiyyun alladzina aslamu lilladzina hadu warabbaniyun. Yang kitab Taurat ini juga para nabi-nabi terdahulu berpegang kepadanya. Jadi mereka ini berhukum dengan hukum yang ada dalam kitab Taurat, para nabi-nabi. Kitab Taurat ini turunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Kemudian setelah Nabi Musa, apakah ada nabi-nabi lagi? Setelah Nabi Musa, kemudian kosong tuh. Kemudian baru Nabi Isa. Dari mana tahunya, Pak? Setelah Nabi Musa, Nabi siapa lagi? Banyak sekali nabi-nabi setelah itu. Setelah Nabi Isa baru kosong, baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehingga nabi-nabi yang setelah datang setelah Nabi Musa alaihissalam semuanya berhukum dengan hukum Taurat. Kemudian Nabi Daud diberikan Zabur, itu juga penyempurna dari kitab Taurat. Ada semua. Di nabi-nabi yang datang setelah Nabi Musa alaihissalam itu semuanya berhukum dengan kitab Taurat. Ini kan misalnya. Yahkum bihan nabiyyun alladzina aslamu lilladzina hadu warabbaniyun wal ahbaru bima stuhfidu min kitabillah. Disebutkan dalam tafsirannya di sini bahwa waqad hakama bihan nabiyyun alladzina anqadu li hukmillahi wa aqarru bihi bainal yahud wa lam yakhruju an hukmiha wa lam yuharrifuha. Ini para nabi-nabi dulu betul-betul berpegang kepada apa yang ada dalam kitab Taurat. Mereka sama sekali tidak menyelewengkannya, tidak menambah dan juga tidak mengurangi. Dan mereka juga tidak keluar dari kitab Taurat ini. Ya, mereka putuskan dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Wa hakama biha ubadul yahud wa fuqaha'uhum. Demikian juga para ahli ibadah dari golongan Yahudi zaman dulu ya. Mereka juga berhukum dengan kitab Taurat. Wa fuqaha'uhum, dan juga para orang-orang yang faqih, orang-orang yang ahli dalam agamanya itu. Mereka pun berhukum dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Alladzina yurabbuna an-nas bi syar'illah. Jadi mereka yang senantiasa mentarbiyah manusia dengan hukum, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika anna anbiya'ahum qad ista'manuhum ala tablighi at-Taurat wa fiqhi kitabillahi wal 'amal bih. Wa kana rabbaniyun wal ahbar syuhada ala anna anbiya'ahum qad qadaw fil yahudi bi kitabillah. Disebabkan karena nabi-nabi mereka ya menganjurkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mereka itu paham terhadap apa-apa yang ada dalam kitab Taurat sehingga mereka mengamalkan. Demikian juga ar-rabbaniyun, jadi orang-orang yang senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, dan juga mereka senantiasa berpegang teguh kepada jamaah. Wal ahbar syuhada, demikian juga ahbar, para pendeta-pendeta mereka, orang-orang Yahudi zaman dulu senantiasa berpegang teguh kepada kitab Taurat, karena mereka tahu bahwa dalam kitab Taurat ini adalah ada hukum Allah yang betul-betul adil. Akan tapi apa yang terjadi, wa yaqulu ta'ala li ulama'il yahud wa ahbarhum fala takhshawun nasa fi tanqid hukmi. Seiring dengan perjalanan waktu ya, mereka mulai berani menentang isi dari kitab Taurat.
mereka mulai berani mengganggu para nabi, sehingga pada puncaknya mereka pun membunuh para nabi-nabi, seperti Nabi Zakaria dibunuh oleh mereka, oleh orang-orang Yahudi. Dan juga nabi-nabi sebelumnya banyak yang dibunuh. Sudah mulai kekerasanlah yang berbicara. Kalau dulu sebatas mereka menolak apa yang ada dalam kitab-kitab mereka, kalau ini sudah terjadi penolakan dan juga ancaman. Penolakan terhadap hukum Allah dan juga mereka mengancam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala takhshawun nasa fi tanqidhi hukmi." Kamu jangan takut kepada manusia dalam menerapkan hukum. Menerapkan hukumku kepada Allah. Fa innahum la yaqdiruna ala naf'ikum wa la darrikum. Karena sesungguhnya mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kepada kalian, dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Walakin syawni fa inni ana an-nafi'ud dar. Kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepadaku karena sesungguhnya akulah yang memberikan manfaat dan juga memberikan bahaya. Jadi jangan takut kepada manusia dalam menerapkan hukum Allah. Wala ta'khudhu bi tarkil hukmi bima anzaltu 'iwadan haqiran. Janganlah kalian mengambil sesuatu, yaitu maksudnya di sini mengambil suap untuk mengganti apa yang aku telah turunkan kepada kalian. Jadi suap menyuap ini adalah budayanya orang-orang Yahudi. Sehingga Rasulullah mengatakan, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Berarti kalau ada sekarang orang suap menyuap, berarti mereka sama dengan orang Yahudi. Iya, sama dengan orang-orang Yahudi. Mereka kalau ingin berhukum, yang mereka suap dulu hakimnya. Hakim itu apa artinya? Apa artinya hakim? Hakim hubungi aku kalau ingin menang. Ya Pak ya? Hubungi aku kalau ingin menang. Itu yang terjadi zaman sekarang. Sebagaimana kita terangkan pada pekan yang lalu, orang yang nyuri ayam, kebak belur bisa dihukum. Orang yang nyuri 2 ikat kayu pinus langsung dipenjarakan. Gayus yang maling uang berapa miliar, nggak selesai perkaranya. Karena apa? Mereka beruang. Mereka kan beruang. Kalau tidak beruang, nggak mungkin bisa seperti itu. Semuanya bisa disuap. Nah, ini apa bedanya mereka yang menerapkan hukum ini dengan apa yang dialami orang-orang Yahudi? Ini sifat-sifat orang Yahudi. Jadi mereka ketika memutuskan suatu perkara, dia melihat dulu cocok apa bayarannya. Kalau cocok ya pelan-pelan saja. Ini mereka ganti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan hukum yang rendah saja. Kemudian Allah mengatakan, al-hukmu bighairi ma anzalallah min a'mali ahli al-kufr. Jadi hukum-hukum yang diterapkan yang tidak merujuk kepada kitabullah adalah pekerjaan orang-orang kafir. Falladzina yubaddiluna hukmallahi alladhi anzalahu fi kitabih. Jadi orang-orang yang mengganti hukum-hukum Allah dengan hukum-hukum yang dibuat oleh mereka ini. Inilah khitab ini kepada orang-orang Yahudi yang senantiasa merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka mengganti hukum-hukum Allah dengan hukum-hukum lain, fayaktumunahu wa yajhadunahu, kemudian mereka menjemukan hukum Allah, maka mereka menentangnya, wa yahkumuna bighairihi, kemudian mereka berhukum dengan hukum selain itu, mu'takirina hallihi wa jawazihi, kemudian mereka beriktikad
meyakini tentang kebenarannya. Faulaika humul kafirun, maka mereka termasuk orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Khitab ini adalah turun, ayat ini adalah turun kepada orang-orang Yahudi yang mereka adalah menentang hukum Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka menghalalkan segala macam cara yang ada, sehingga mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang kafir. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hidayah itu datang yang dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah, maka dia akan selamat di dunia wal akhirah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat yang dulu dia sebelum dirubah-rubah oleh orang-orang Yahudi, itu hampir sama dengan Al-Qur'anul Karim. Dibaca dalam Al-Qur'an, isi kitab Taurat itu ada 10 commandment. Nabi Musa pernah diberikan 10 perintah Tuhan, nanti dibaca dalam surah Al-An'am, itu ada semua di situ. Jadi benar. Tapi kalau Taurat yang ada sekarang ini atau Injil yang ada sekarang ini sudah dirubah-rubah, bahkan ditemukan 360 Injil ada di Vatikan sana. Siapa yang menulis? Ya orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pendeta-pendeta itu yang menulis, yang mengatasnamakan Tuhan. Nah, mereka telah merubah-rubah kitab Injil dan juga kitab Taurat. Karena kitab Injil dan Taurat tidak mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga. Tapi Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr itu Al-Qur'an, dan kamilah yang menjaganya. Jelas Allah mengatakan Allah akan menjaga Al-Quran. Jadi siapapun yang berani menolong kewibawaan Al-Quranul Karim, sekalipun itu hanya menghilangkan satu huruf saja, maka Allah lah yang akan menjadi musuhnya. Baik, ikhwatal iman. Kemudian yang berikutnya, bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang para pemimpin-pemimpin, para nabi-nabi dahulu berhukum dengan kitab Taurat. Demikian juga para pemimpin-pemimpin Yahudi yang dulu mereka pun berhukum dengan hukum Taurat, dan kemudian dalam perjalanan mereka justru menerima suap dan mengikuti hawa nafsu mereka, dan mereka merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hendaklah kita takut kepada Allah, jangan takut kepada manusia ketika menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dikatakan pada ayat ini adalah mereka adalah orang-orang kafir. Demikian juga pada ayat berikutnya, dan ada 3 ayat setelah ini yang menjelaskan tentang sikap tegas Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa mereka-mereka yang senantiasa merubah-rubah kitabullah, khususnya dari Yahudi dan Nasrani, mereka adalah orang-orang kafir yang telah berani memutuskan perkara selain dengan kitabullah. Baik, ikhwatal iman, mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Masih ada pertanyaan? Silakan. Calo ya. Calo ya. Ya, calo ini sama dengan saya minta bantuan kepada Anda, silakan uruskan saya, karena saya sibuk kemudian dia ngurusin semuanya. Jadi apakah itu diperbolehkan? Boleh dia. Jadi yang tidak boleh di sini adalah ketika sudah diputuskan suatu perkara itu, kemudian kita sudah jangan sampai putuskan kepada saya seperti ini, saya siap bayar berapapun. Itu yang nggak boleh. Kalau calo-calo ini adalah mereka juga menguruskan, memudahkan kita ya. Jadi karena mereka berpengalaman di sana, apakah boleh ya. Jadi kalau diperhatikan, kalau itu tidak ada suap menyuap, maka diperbolehkan. Nah sekarang kan kadang-kadang ada juga yang nakalan ya. Iya, yang nakalan seharusnya bayar sekian, kemudian diminta sekian. Jadi ini yang sehingga orang-orang yang tidak pakai calo nanti itu lama prosesnya. Ya, sehingga sekarang kalau kita masuk di instansi pemerintah ya, misalnya di Kenjeran sana, Samsat sana, itu karena tulisannya langsung masuk, jangan pakai calo. Karena di dalam sudah ada yang mengatur, yaitu untuk menghindari
untuk menghindari terjadinya suap menyuap tadi ya. Untuk menghindari juga terjadinya permainan yang tidak sehat di situ, sehingga para calo-calo ini dilarang ya. Ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah ada orang-orang yang memperhatikan seperti itu jadi. Dan ini yang kena nanti orang-orang awam. Orang-orang awam enggak tahu menahu. Saya aja kemarin ketika ngurus, mas ngurusin ya. Enggak, saya bilang. Masa kita bongkar enggak? Berapa aja mas? Enggak apa-apa. Berapa aja ada dikasih. Ya untuk beli apa gitu. Saya bilang enggak, saya urus sendiri. Jadi mereka menawarkan jasa seperti itu ya. Kita karena kita sudah berpengalaman, kita masuk aja langsung, kemudian kita ya urus sendiri. Jadi ya seharusnya tidak ada yang seperti itu. Cuma karena mereka juga banyak orang-orang yang tidak punya pekerjaan, sehingga mereka menawarkan jasanya. Asalkan mereka itu benar ya, mereka itu benar bekerja, la ba'sa bihi. Ya, tidak, memang yang seperti itu tidak ada aturannya. Misalnya kalau lewat calo sekian. Ini sama dengan orang yang ya seperti ya kalau mereka statusnya sebagai pegawai, kalau memang jelas itu ada administrasinya, misalnya untuk sekian bayar sekian, ini kalau jelas ya. Jadi kalau jelas itu sudah merupakan satu keputusan, kemudian kita harus bayar ya kita bayar. Tapi kalau tidak ada misalnya penjelasannya, asalkan makanya ketika kita membayar apapun ya, maka kita minta kwitansi. Nah, mana kwitansinya Pak? Lu ya ditanya, mana kwitansi? Kalau tidak ada kwitansi ya. Ya makanya dilihat Pak, pada nggak tahu ini, nggak dilayani, ya dilaporkan. Kami pernah suatu saat mengurus paspor, ya, tidak diberikan sedikit pun. Minta, mereka marah, biarkan mereka marah. Ya kalau itu memang sudah kebiasaan mereka, dan ketika itu kemudian kita tidak terhambat semuanya, maka ya sudah. Jadi daripada nggak selesai nanti urusan ya. Kemanapun kita tidak akan bisa. Misalnya kita, saya mau ke sana aja, tidak apa-apa, kita alihkan. Tapi mana administrasi? Itu mesti ada ya. Itulah ya mental orang-orang yang ada di negeri kita ini. Jadi mereka sebenarnya adalah kurang. Kalau mereka dikatakan nasionalis adalah kurang, bukan nasionalis. Kalau mereka nasionalis, betul-betul negara ini sudah maju, luar biasa majunya gitu ya. Jepang yang tahun 45 hancur, kita tahun 45 merdeka, ya. Mereka lebih maju. Malaysia juga dulu belajar sama kita, sekarang mereka sudah punya universitas yang gratis ya. Menggratiskan, jadi mereka cerdas dididik di situ ya. Karena mereka betul-betul memperhatikan negaranya, bukan memperhatikan kantong sendiri. Kalau mereka yang betul-betul nasionalis, dan mereka yang membangun negara dengan sesungguhnya ya. Sehingga penganggurannya sebagaimana sekarang sangat luar biasa, bludak sekian persen pengangguran terjadi di negeri kita ini, karena ya masing-masing mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan negaranya. Jadi orang-orang yang cerdas justru keluar ya. Orang-orang yang cerdas di negeri kita ini justru keluar negeri, bukan di Indonesia. Kita perhatikan saja Pak, siapa? Pak Habibie. Pak Habibie kan mengatakan 2-3 tahun kita bisa mengembalikan Putih Dirgantara lagi. Sekarang sudah hancur. Kenapa bisa hancur? Ya itu karena kembali kepada SDM yang sudah mulai mengalami, secara umum di Indonesia itu mengalami krisis keimanan. Kemudian menjadi krisis moral. Menjadi krisis moneter. Yang menjadi ancaman adalah rakyat jelata gitu ya. Harga-harga tidak menentu gitu. Jadi ya itu ya. Yang menikmati siapa?
ya para pejabat-pejabat itu. Mudah-mudahan ya kita doakan saja mereka-mereka bisa kembali lurus kembali, jadi memperhatikan, memihak kepada rakyat, dan juga betul-betul mereka-mereka ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak memutuskan sesuatu itu dengan pertimbangan-pertimbangan mereka, tapi pertimbangan yang terlemah. Sebagaimana para khalifah dulu yang mengatakan orang-orang yang lemah di antara kalian adalah orang yang paling kuat di antaraku, di sisiku. Orang-orang yang kuat dan zalim itu adalah orang-orang yang senantiasa merorong kewibawaanku dan kewibawaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita jangan sampai bosan-bosan. Jadi mengingatkan mereka-mereka. Tidak hanya sekedar mengecam. Kalau mengecam tidak ada manfaatnya sama sekali. Kita ingatkan, ya, baik lewat tulisan yang bisa menulis, maupun secara langsung dengan cara silaturahim, dengan cara-cara yang baik. Mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita adalah mereka akan senantiasa bisa berlaku adil ketika memutuskan satu perkara. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.